memposisikan diri raih prestasi. Selamat datang di podcast Berisik Berita Asik. Nah, sebelumnya belum tahu nih podcast Berisik itu apa sih? Jadi, podcast Berisik adalah salah satu kegiatan yang dilakukan oleh ekstrakurikuler jurnalistik yang ada di SMA Negeri 2 Pekalongan yang membahas perbincangan yang sangat hangat di SMA Negeri 2 Pekalongan maupun yang lainnya. Nah, langsung aja dengan saya Zahra yang akan menemani jalannya podcast kali ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu nih yang sangat spesial. Kenapa sih bisa spesial? Karena tamu kita kali ini adalah aktivis dari organisasi di SMA Negeri 2 Pekalongan. Nah, ini dia Kak Atila dan Kak Raihan. Halo kakak-kakak, selamat datang di podcast kita kali ini. Nah, gimana nih kabarnya Kak? Sehat, alhamdulillah. Nah, kalau boleh tahu nih, sebelum kita lanjut perbincangan, kakak-kakak mungkin bisa perkenalkan diri lebih lanjut, mungkin dari nama, kelas, dan juga jabatan yang pernah dinaungi di organisasi yang pernah dijalani. Mungkin dari Kak Atila, lalu Kak Raihan. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Atila Syura Almaida dari kelas 12C. Sebelumnya saya menjabat sebagai Ketua MPK periode 2022-2023. Terus saya Raihan, saya dari kelas 12A2. Saya menjabat dulu sebagai Ketua OSIS periode 2022-2023. Keren banget ya dari Ketua MPK dan Ketua OSIS. Kita sangat senang sekali kedatangan tamu yang sangat spesial dari Ketua OSIS dan juga Ketua MPK. Nah, mungkin bisa bagi-bagi sedikit pengalaman atau hal-hal yang pernah didapatkan setelah menjadi Ketua MPK dan juga Ketua OSIS. Mungkin dari Kak Atila dulu. Oke, ini pengalamannya pengalaman apa bebas apa? Bebas, mungkin bisa didapatkan mungkin dari pertama awal menyalurkan sampai purna. Yaitu saya awal-awal jadi ketua itu juga awalnya senang pasti. Alhamdulillah saya bisa dipercaya oleh kakak kelas sebelumnya untuk menjadi ketua MPK yang baru. Lalu saya juga ingin meningkatkan kembali kinerja organisasi MPK di SMA 2 Pekalongan. Mungkin ya sedikit saja sih. Mungkin Kak Raihan bagaimana? Sedikit cerita aja sih, agak-agak lupa juga soalnya udah 1 tahun yang lalu. Awalnya itu berarti waktu mau jadi Ketua OSIS kan pemilihan dulu tuh dari kakak kelas, biasanya ngadain seleksi buat milih kandidat-kandidatnya dari adik kelasnya. Itu waktu itu dipilih 3 atau enggak 5 gitu. Terus baru dicalonkan ke guru buat diwawancara. Nanti dipilih 3 kalau nggak salah. 3, nanti 3 itu yang bakal ikut ke pemilihan OSIS, pemilihan orasi gitu. Terus ya selama berjalan 1 tahun kita jalanin proker yang udah kita rancang, proker yang sesuai dengan visi misi kita lah, dan tujuannya ya buat ningkatin OSIS gitu. Dari yang sebelumnya kan COVID tuh buat jalanin program kerja aja masih kayak susah gitulah karena COVID. Dan alhamdulillah di angkatan saya itu udah mulai bisa offline, jadi programnya lumayan bisa seru-seru. Keren banget dia bisa melewati masa itu. Terus juga mungkin kan selama menjadi Ketua OSIS dan Ketua MPK pernah ya ada masalah atau sesuatu yang gak pernah dirasakan tapi didapatkan gitu dari selama menjadi Ketua OSIS dan juga Ketua MPK. Mungkin masalah apa aja dan hal apa yang spesial yang didapatkan yang selama ini belum pernah didapatkan? Kira-kira ya. Mungkin ya sesimpel dapat teman baru sih. Misal dari kami kan dulu pernah ikut sosialisasi di Weleri kan. Dulu ketemu teman-teman dari sekolah-sekolah lain, SMA lain, ada yang dari Kendal, terus Weleri itu sendiri dan lain-lain. Kita juga sempat ngobrol-ngobrol gitu. Jadi ya sharing pengalaman aja sesama ketua organisasi MPK dan OSIS gitu. Mungkin masalah problem yang pernah dilewatin gitu. Masalah dari MPK sendiri, nanti Kak Raihan juga bisa cerita bagi-bagi masalah atau pengalaman dikit. Kalau masalah itu ya untuk organisasi MPK itu gini, jujur aja ya, kebetulan angkatan saya itu sedikit sekali, tidak ada nggak nyampe 10 orang, mungkin 5 kalau nggak salah. Itu jadi
di angkatan saya itu sangat kurang anggota kan, terus juga tapi ada, alhamdulillahnya ada dari angkatan bawah adik kelas saya itu yang mending banyak tuh, mungkin ada belasan gitu. Jadi untuk mau untuk ngadain seperti event gitu agak gimana ya, agak susah karena memang anggotanya cuma terbatas gitu, masalahnya itu sih. Mungkin kalau Karehan ada cerita Kalau juga. yang spesial apa ya? Mungkin pertama kali jadi ketua itu ya sulit lah buat koordinasi banyak orang kan. Koordinasi ya, mungkin angkatan saya sendiri, adik kelas, banyak orang, banyak pikiran. Jadi ya kita harus bisa tahu lah karakter orang masing-masing, cara nyatuin banyak orang, itu pengalaman yang baru buat saya. Mungkin di harapan kedepannya dari Kak Atila untuk MPK, untuk ketua MPK juga kedepannya bagaimana, dan juga untuk Karehan untuk ketua OSIS kedepannya bagaimana? Untuk saya, Samsam untuk adik-adik kelas organisasi MPK itu mungkin ya tingkatkan terus organisasi MPK, jangan sampai ada konflik di salah satu organisasi, tetap jaga tali persaudaraan, lalu ya mungkin tambahlah inovasi ke depannya yang sekiranya berguna buat SMA Negeri 2 ini. Mungkin kalau Karehan? Saya ya buat OSIS kedepannya biar program kerjanya lebih bagus lagi, dan kalau bisa kedepannya buat umum gitulah, buat ekstern, dan harus lebih bagus dari tahun-tahun sebelumnya. Dan harapannya buat sekolah ya jangan mempersulit juga kalau anak-anak OSIS buat program kerja gitu, bermudah lah. Nah, ini jadi notes buat ketua MPK sekarang sama ketua OSIS sekarang ya Kak ya? Ya. Oke nih, kita bicara santai aja nih ya. Nah, selanjutnya kita mau bahas tentang prestasi. Pasti punya dong prestasi ya. Masa ketua MPK sama ketua OSIS nggak punya prestasi? Tentunya punya hobi atau prestasi yang pernah didapatkan gitu lah. Nah, mungkin dari pertama mungkin prestasi maupun band atau public speaking gitu-gitu. Mungkin dari Kak Atila lalu Kak Rehan bisa. Prestasi itu saya dulu sempat dipercaya oleh Bu Arina untuk mengikuti debat bahasa Inggris, itu namanya NSDC itu. Jadi itu online selama 3 tahun saya ikut, dari kelas 10, 11 dan 12 saya ikut NSDC. Di situ juga saya ikut lomba-lomba di luar seperti yang di Unikal. Di situ ada lagi lomba pidato bahasa Inggris diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata kalau nggak salah itu. Ini itu aja sih. Mungkin kalau Kak Rehan bagaimana? Kalau saya ya kalau di sekolahnya emang ya biasa aja lah kalau masalah prestasi. Cuman kalau di luar ya karena saya hobi suka main musik kan. Jadi kebetulan waktu itu dapat rezeki lomba itu di Mataram, lomba band, bisa juara 2, alhamdulillahnya. Keren ya, walaupun mungkin bukan prestasi yang tinggi, tapi patut banget diikuti oleh semua teman-teman di SMA Negeri 2 Pekalongan. Jadi pelajaran ya. Mungkin bisa yang lainnya dikembangkan kembali. Semoga nanti Kak Atila mungkin di universitas yang selanjutnya bisa melanjutkan, terus Kak Rehan juga. Terus selanjutnya, karena jabatan prestasi jadi famous. Nah, tanggapannya gimana nih? Kan banyak nih ya, banyak omongan-omongan. Wah, Kak Atila nih ketua MPK, wah famous banget, terus juga ganteng gitu. Terus juga Kak Rehan juga sama. Jadi banyak jadi jadi sorotan gitu buat terutama di kelas. Mungkin saya jujur saya dari kelas 10. Jadi saya denger dari teman-teman saya besar-besarnya gitulah. Nih ada Kak Rehan, Kak Atila gini gitu. Tanggapannya gimana nih Kak dari omongan-omongan tersebut? Kalau dari saya ya saya sebenarnya nggak expect ya bakal dikenal satu sekolahan, karena saya sebelumnya dari SMP itu ya murid yang biasa aja gitu loh. Jadi saya menanggapinya ya biasa. Saya juga ada rasa bangga juga, ada rasa percaya diri juga gitu. Jadi ya saya nggak ada masalah sih untuk dikenal
oleh adik-adik kelas tadi, nggak apa-apa. Mungkin Raihan bagaimana? Kalau menurut saya kan itu udah jadi resiko kan ya, kalau jadi ketua OSIS apalagi di sekolah gitu kan pasti ya harus dikenal banyak orang biar tahu lah kan, itu jadi role modelnya juga kan. Jadi saya nggak ambil pusing sih. Walaupun nanti misalnya ada yang teriak Kak Atila atau Kak Raihan lewat, Kak Atila, Kak Raihan, itu nggak apa-apa, nggak masalah. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Udah pernah. Pernah. Atila sering. Pernah. Saya pernah. Pernah itu biasa aja, kayak tetap sapa balik atau Iya, bagaimana? sapa balik. Oh ya, ramah ya tentunya, Iya. pastinya harus ramah. Harus. Oke, selanjutnya kan kita udah kelas 12 ya, kakak Kak Atila juga Kak Raihan udah kelas 12. Mungkin universitas impian yang akan ditujukan kemana, mulai dari mungkin menggunakan rapot atau nanti tes gitu, bagaimana? Mungkin juga persiapannya udah sampai mana gitu. Oke, kalau dari saya sendiri itu insya Allah saya ingin kuliah di Universitas Diponegoro Semarang, mengambil prodi hubungan internasional. Lalu untuk plan B-nya itu saya bakal unsut sama prodinya hubungan internasional gitu. Untuk persiapan sih kebetulan saya sudah masuk eligible, jadi saya bisa masuk ke jalur SNPP, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa saya harus juga belajar untuk jaga-jaga untuk nanti kalau misal tidak keterima SNPP ya berarti harus jalur SNPT atau TBK itu, jadi saya harus belajar gitu sih. Tapi kebetulan saya belum mulai latihan soal buat UTBK sih. Tapi udah mengikuti les mungkin bimbel gitu sudah? Kalau bimbel saya nggak ikut, tapi kadang saya kalau bosen gitu buka soal latihan UTBK gitu saya ngerjain gitu kadang gitu. Nah, keren banget nih buat teman-teman yang bosan atau yang capek ngapain sih di rumah gitu, mendingan belajar nih, contoh Kak Atila ya, Kak ya. Belajar gitu, bosan di mana-mana, orang bosan tidur atau apa. Ini Kak Atila hebat banget loh, keren loh dia, malah belajar. Oke, selanjutnya Kak Raihan bagaimana Kak? Apa sih Univimbian ya? Ya, betul. Pertanyaannya kok berat banget sih. Kan untuk semoga juga sebagai doa gitu, nanti bisa siapa tahu siapa. Kalau saya nggak ada patokannya mau apa sih, yang penting PTN aja gitu, biar kuliah nggak berat lah dari segi anggarannya gitu. Jadi pinginnya sih di UNES yang realistis sama nilai saya di UNES, terus ambil pinginnya hukum saya. Gitu. Persiapannya mungkin sudah sampai mana gitu? Karena kan saya juga alhamdulillah tergabung eligible, jadi bisa buat ikut SNBP. Cuman ya ini baru mau belajar sih ini buat persiapan SNBP. Bosan belajar juga atau tidak? Enggak, oh saya enggak. Oke, mungkin saran-saran untuk di kelas kedepannya yang ingin seperti Kak Atila sama Kak Raihan untuk menuju ke jurusan mana gitu, yang sekarang kelas 11 gitu, saran-sarannya biar mungkin bisa masuk ke universitas yang lebih baik gitu kan, sudah pernah melewati ya, udah sampai kelas 12 juga sudah melewati masa sulit-sulit gitu, mungkin bisa dibagi saran. Untuk saran adik-adik kelas yang nanti mau ngincer universitas impian itu, kalau kalian mau SNPP ya kalian belajar terus biar grafik nilai rapotnya itu naik. Terus juga matengkan pilihan jurusan kalian, karena itu tuh memang harus mateng, karena banyak mahasiswa yang salah jurusan gitu loh. Dan beberapa teman saya yang kelas 12 aja masih bingung gitu loh. Saya juga rada jengkel gitu loh, kelas 12 masa masih bingung mau masuk univ mana, jurusan apa gitu. Jadi harus dimatengin dari sekarang gitu. Apalagi sekarang peraturan yang baru itu kan, kalau misal terima SNBP nggak bisa SNBP atau mandiri. Jadi harus benar-benar dimatengin pilihan. Nah, selanjutnya nih, apa yang pertama kali Kakak Raihan rasakan ketika berhasil menjadi ketua OSIS di SMA Negeri 2 Pekalongan? Itu untuk Kakak Raihan dulu, nanti ke Kakak Atila gitu. Gantian sekali. Yang pasti jawaban normal, senang sih, senang banget, karena awalnya saya nggak berharap buat jadi ketua OSIS awalnya, tapi karena kondisi dan akhirnya nggak tahu lama-lama kepengen, jadi pas pertama itu ya karena itu sebuah amanah dari kakak kelas dan amanah dari seluruh warga Semada, jadi ya
saya harus melakukan tanggung jawab itu aja. Mungkin kalau Kak Atila bagaimana? Oke, tadi apa pertanyaannya? Tadi pertanyaannya menurut Kak Atila gitu, waktu menjadi ketua MPK, bagaimana nih perasaannya waktu kaget atau senang atau sedih atau bagaimana? Saya pasti senang ya, karena kebetulan juga ketua-ketua organisasi lain itu juga dekat sama saya, seperti Rehan juga, terus dari Pasusda ada Egil gitu kan, juga lebih gampang gitu loh kalau misal saya menjadi ketua MPK buat ngobrol-ngobrol apa, ngurusin misal event atau apa gitu. Ya saya senang sih, alhamdulillah saya bisa dipercaya oleh kakak kelas sebelumnya bisa untuk menjadi ketua MPK gitu. Oke guys, tadi kan kita udah ngobrol santai-santai ya, ngobrol santai gitu. Sekarang kita mau kasih pertanyaan yang seru-seru nih, yang bikin waduh gitu. Nah ini fun question. Kita mulai dari Kak Atila dulu, seperti biasa ya Kak Atila. Nah ini maaf banget nih Kak, kalau mungkin pertanyaan menyinggung perasaan, tapi maaf banget ini mungkin bisa dijawab ya, karena ini pertanyaan dari teman-teman, ya banyak juga banyak titip-titipan nih, gitu kan. Oke, khusus Kak Atila, kenapa kok nggak mau daftar duta wisata, jujur? Oke, ini juga. Ini cerita juga. Saya dulu pernah ditawari oleh Pak Bima. Atila, kamu ikut duta wisata ya? Wah, saya gak tertarik Pak kayak gitu, untuk yang kayak begituan gitu. Tapi saya tetap diikutin terus. Itu pas kelas 11 kalau nggak salah. Ternyata setelah ada latihan juga sama Bu Anis juga sudah dilatih, itu ternyata waktu pendaftarannya sudah telat, jadi cuman ada 2 kakak kelas kalau nggak salah yang masuk gitu. Terus untuk yang kelas 12 saya ditawarin lagi gitu, tapi saya kali ini menolak. Saya merasa gimana, saya nggak kurang, pokoknya saya nggak mau yang tentang mana ya bingung juga sih jawabnya ya, tapi intinya saya kurang ke arah situlah gitu. Padahal seru tau Kak, duta wisata kan bisa tambah plus ya, ada plusnya, banyak plusnya ya Kak ya. Saya juga sempat seperti di cuci otaknya sama Pak Bima itu, karena Pak Bima kan dulu sempat jadi duta wisata juga. Ini Atila, nanti kamu bisa ketemu dubes dari negara ini, ruangan AC. Iya beneran. Pokoknya gitu. Tapi saya tetap enggak. Sempat nyesel nggak waktu nolak gitu? Aduh, waktu udah kelewat. Aduh, kok aku nggak tadinya nggak terima, kenapa gitu harusnya? Pernah nyesel nggak gitu? Saya sih enggak, karena emang nggak mau. Nggak mau saya. Jadi tetap happy aja ya. Happy aja. Oke, sekarang saja Kak Raihan. Nah, menurut Kak Raihan, tugas apa yang paling berat ketika menjadi OSIS? Ini ya jawab aja sendiri. Yeah. Tugas yang paling berat. Iya. Kalau sekarang ditanya, saya jawabnya nggak ada, karena saya suka organisasi. Cuman kalau dulu awal-awal yang bikin susah banget itu waktu. Bagi waktu dengan OSIS itu beratnya dulu, karena baru awal-awal saya ya berat banget lah. Apalagi manage waktu itu susah gitu. Bagi sama OSIS kadang pulangnya sampai sore. Ada malam-malam tiba-tiba disuruh kerjain apa, ada job apa gitu. Itu sih, itu doang Bang. Gitu ya, jadi nggak ada yang paling berat, happy aja, nyantai sama ini happy gitu. Bang. Nah buat semuanya nih, buat teman-teman semuanya ikut organisasi apapun, jangan ngerasa berat, terus juga harus sesuai hati biar nggak nyesel di nantinya gitu. Oke, selanjutnya dengar nih kakak-kakak nih dari Kak Atila sama Kak Rehan, dengar kakak-kakak sempet debut di story teman-teman kakak, bener nggak? Kak Atila mungkin bener. Katanya ganteng banget. Terus udah ada pacar belum? Nah ini jawab satu ya Kak Atila, habis itu Kak Raihan. Gimana Kak? Ya saya pernah dengar gitu di story IG teman saya, membuka NGL ya kalau nggak salah, itu anonim gitu. Ternyata malah isinya tentang saya sendiri gitu.
Nah terus saya ya menanggapinya oh itu aja sih, saya ya biasa, oh berarti gimana ya, Keren nih saya, keren gitu. ya Gitu, ada gitu. rasa percaya Oh diri iya benar, gitu, percaya diri, harus ibu percaya diri. lagi gitu. Mungkin untuk sekarang Kak Rehan bagaimana Kak? Saya biasa aja sih. Biasa aja? Iya, biasa. Oh serius? Biasa Iya. aja? Oke, ini benar biasa aja, nggak ada yang mau cerita lagi gitu? Nggak ada. Mungkin nggak ada, udah. Tapi harus tetap percaya diri lah ya? Iya, Iya, tetap. percaya diri. Terus. Oke. Nah, oke, ini pertanyaan untuk Kak Atila. Oke. Maaf banget nih Kak, ini menyinggung sedikit, maaf banget, Iya, maaf. nggak apa-apa. Maaf ya Kak, tapi jawab jujur aja. Tapi kalau nggak mau jujur ya jangan. Oke. Oke. Kapan Kak Atila sama Kak Maya resmi jadi couple nih? Ini ada yang tanya di kemarin kita tanya, itu ada yang tanya, sempat tanya Kak. Jadi kita tanya nih, maaf ya Kak, jawab Iya, sejujurnya iya. aja. Tapi nggak mau dibuka belak-belak juga nggak apa-apa. Tapi sejujurnya aja. Jujur ya, Iya jujur. Jujur lebih baik Kak. saya belum pacaran tuh, Oh, pacaran belum sama pacaran. sekali. Tuh guys, belum pacaran guys. Belum Belum pacaran atau pacaran belum sama pacaran? sekali. Jadi masih ada lampu hijau ya Kak ya? Masih ada lampu hijau ya Kak? Iya. Iya masih ada lampu hijau. Ini masih belum ya, nggak tahu nanti gitu. Oke, nggak tahu nanti, Iya. insya Allah ya pasti. Siap. Iya, udah. Udah. Oke. Serius Kak? Iya. Nggak serius ini. Iya. Ini pada tanya loh. Penjelasannya Ih, lagi serius ya? gak sih gini? Sampai jadi omongan juga, sama jadi omongan juga di Betul, kelas. betul. Berapa angkatan gitu. Pada kepo nih, makanya waktu ada acara ini itu banyak. Tolong dong tanyain gimana storynya gitu. Banyaknya nunggu loh Kak. Nunggu itu. Ceritain dong. Nah, oke, sampai situ aja perbincangan kita, perbincangan santai. Nanti kita bakal ada game. Ya, game nih. Siap-siap nih game, siap-siap ini gitu kan jawabannya. Nah, oke, nanti jangan lupa nanti kita bakal ada game-game seru-seru bareng-bareng kakak-kakak, Kak Atila dan juga Kak Rehan. Oke kakak-kakak semuanya, sekarang Kak Atila sama Kak Rehan bakal dapetin game. Gamenya itu adalah game telepati. Oke, jadi nanti kita bakal nyebutin apa gitu. Nanti kalian ada dua opsi gitu. Nanti kalian pilih, dan itu harus sama biar kita bisa ngecek sejauh apa nih ketua BK sama ketua OSIS-nya nih. Sudah akrab apa nih gitu ya. Oke, dari mulai. Tidak ada pikir dulu ya. IPA or IPS? IPA. Oh iya. Hadirnya Kita kompak dulu. MTK or Fisika? Fisika. Beda ya, Mas? Satu yang cinta MTK, satunya cinta Fisika. Oke. Gunung or pantai? Gunung. Pantai. Kenapa nih bisa suka gunung? Kenapa bisa suka pantai? Kamu sih. Kalau aku kenapa suka pantai, karena anginnya tuh seger juga. Seger gunung lah. Maksudnya sepoi gimana? Lebih Pantai kerasa panas, gitu. Bos. Tapi kan bisa berteduh teman. Terus juga tuburan ombaknya ini suaranya saya juga lebih enjoy sih daripada di gunung gitu. Dan kalau jujur saya kalau ke gunung ya capek juga sih itu. Terus gunung harus tuh daki dulu. pegunungan. Tapi kalau bikin enak tuh. kalau pantai kan cepet gitu. Terus panas. Tapi kan anginnya lu Angin panas. lebih kenceng. Kenapa kok gunung? Gunung view-nya kan view-nya pegunungan, hawanya dingin enak man. Ya enggak Melihat sunset. jauh beda tuh sama pantai. Lo sunset di pantai toh. Sunset di pantai. Lah kan ada gunung. Oke, berarti langsung Lanjut. nyari ini angin ya, biar masuk angin sekali. iya. Oke. Selanjutnya, didengar or mendengar? Mendengar. Ya benar. Kenapa nih mendengar? Memang sukanya dengerin orang sih. Oke, daripada didengar kadang nggak di ini ya, Iya, kadang di juga benar. gitu ya. Betul, benar. Betul sekali betul. Dingin or panas? Dingin jelas. Dingin. Kenapa dingin? Siapa tuh bisa mau ke kutub utara mau? Kan dingin juga. Nggak tahu ya, mungkin karena kita di negara di daerah yang panas gitu, jadinya pengennya dingin gitu. Iya, salju gitu ya. Nah itu. Benar. Betul sekali, betul sekali. Oke, terus minuman panas atau minuman dingin? Dingin. Jelas.
Kenapa dingin? Sama kayak tadi. Karena di Indonesia panas ya. Banget. Nah, oke. Terus main game atau belajar? Main game. Main game. Kenapa nih main game? Rata-rata cowok main game ya? Ya memang gimana ya? Kan asik sih. Asik. Belajar nggak seru belajar. Belajar yang seru. Tapi kalau tadi bosan tapi belajar. Ya itu kalau Pencitraan aja tadi. Pencitraan ya kak. Iya. Tadi bosan main game ya kak ya. Iya, kalau misalnya HP-nya udah lowbat lah itu baru. Berarti belajar ada pelampiasan ya kak. Aduh sakit banget dong kak, ya Allah kak. Oke. Selanjutnya ada game salah satu telepati kita ada game pertanyaan, yaitu game jawab pertanyaan ini ya, pengetahuan. Ya. Kita tes nih sepengetahuan Tenang berapa aja. nih gitu kan. Nah oke, jawab yang cepat 3 detik. Ini ada soal pilihan ganda. Oke. Oke. Ibu kota Australia. A. Sydney. 2. Canberra. 3. A. Sydney. B. Canberra. C. Melbourne. D. Brisbane. B. Canberra. Oke. Serius nih kak Canberra? Canberra, Yakin serius. banget? Yakin? Yakin. Sangat yakin. Kenapa sangat yakin? Karena memang saya tahu, Benar nih? ibu kota Australia. Benar. Benar. Tapi kak salah. Iya. Benar. Bener bro. Bukan Canberra bro. Canberra. Ayo. Jangan dikat. Ini jangan dikat. Jangan dikat. Tidak boleh dikat. Tapi kalau Australia gantian beda di negara. Tapi benar Canberra. Melbourne. Canberra bro. Canberra kan. Canberra. Oke, pertanyaan selanjutnya. Yang gini juga ya. Jawab 3 detik. Oke, sebelum 3 detik. Pokoknya jangan sampai 3 detik lebih. Oke. Menara Pisa terletak di negara A. Malaysia, B. Filipina, C. Italia, D. India. 1, 2. Ulang. Menara Pisa terletak di negara A. Malaysia, B. Filipina, C. Italia, D. India. 1, 2, 3. Ayo kak jawab kak. C. Italia. Wah bisa keren. Wah ini apa namanya? Kakak sangat ini ya pintar sekali ya. Oke. Selanjutnya. Ini susah banget sama. Oke, pintar sekali benar. Oke, selanjutnya bahasa Inggris. Nanti sebutkan artinya. Ini. Sekali. Dan saya ini. Oke. Untuk dari Kak Atila, Kak Rehan, nanti terakhir Kak Atila. Paham? Boleh. Oke. Jangan dipikir dulu ya. Oke. Lebih? Bahasa Inggrisnya lebih? More. Enggak, ini dulu Mas. Oh. Kak Atila, Kak Rehan, Oh, nanti iya, Kak iya. Atila lagi. Oke. Lebih? More. Baik? Better. Good. Apa sih? Baik kan? Tergantung konteks. Tergantung kalimat, Oke. konteks kalimat. Oke. Lebih baik? Better. Oke, betul. Selanjutnya. Egg, Telur. plant, Tanaman. eggplant, Iklan. Oh. Plan pesawat. Tanaman. Pot. Apa sih plan? bentuknya gini. Ungu. Ungu. Bisa hijau kak? Ungu, iya. Apa? Terong. Ubi. Terong. Bener. Oke, Eggplant. selanjutnya. Udah ya. Sebutkan Kita goblok. hewan yang tidak punya leher. 1, 2, itu 5. 1, 2, 3, 4, 5. Babi. Babi nggak punya leher. Babi nggak punya leher bro. Kenapa? Ada. Nggak ada. Ada kak. Tadi apa tuh kak? Kurang. Oh ya Allah ada. Pura-pura ada. Kura-kura Babi. ada. Oke, babi dia sama kura-kura. Betul nggak ya? Salah. Cupang tahu Oh, iya. sama ular dan kepiting. Coba deh kak.
Emang kura-kura ada lehernya? Wah. Ada mana lehernya? Ada. Ya, ada kan? Ada. Babi, Terus babi juga ada lehernya nggak? Ada. Ya Ada. mungkin terserah kalian lah. Mungkin ketutup. Lah babi kan kalau asal gini. Bela di sini kan. Kalau jadinya bukan berarti nggak punya leher ya kak ya kak? Oke. Selanjutnya. Sebutkan 2 film Disney yang paling populer. Gak usah paling populer deh, 2 film Disney aja. Apa aja? 1, 2, 3, 4, 5. Aladdin. 2 lah. Apa tuh? 2. Nggak nonton Disney. Dipikir-pikir lagi, ayo. Aladdin sama Avenger. Avenger Disney. 1, Kilo sing Dua. rambutnya panjang. Rapunzel. Rapunzel. Kayaknya kurang deh. 3. Beauty and the Beast. Oh, Frozen. Lo kak, kalau Raya apa tadi? Beda nggak boleh sama. Winnie the Pooh apa itu nggak sih? Ya, itu. Sama Aduh, apa sih? apa? Disney. Cinderella. Beauty. Yang ini. Toy Story. Nah udah. Iya. Selanjutnya ini gampang banget tuh kak. Gampang banget sering keluar di pelajaran. Ibu kota ini nggak ada pilihan ganda ya? Oh iya. Cepet-cepetan. Oke. 3 menit. Ibu kota Vietnam. 1, 2, 3, Hanoi. 4. Benar. Oke. Sekarang kakak suka lagu nggak? Iya. Suka ya. Ini tahu dong pasti. Ini ada pengulangan ya. Iya. Usai adalah lagu yang dinyanyikan oleh 1, 2. Usai yang adalah lagu yang dinyanyikan oleh Tiara Dini. Nah betul. Apa? Oke, selanjutnya ini nggak ada pilihan ganda ya. Iya, siap. Desa Pocong berada di Itu sana. Ada. mana? Desa Pocong berada di Pernah. Desa Pocong. Bukan desa ada pocongnya, Kak. Desa Pocong. Ini tempat real ya? Real Kak, real. Masa fiksi Kak? Kalau kotanya, Kota apa gimana maksudnya? kota apa provinsi ini? Apa harus spesifik? Ini kota Kak. Kota Jogja. Bukan. Tangerang. Oh, Jawa gitu bukan? Di Jawa nggak? Manis. Jawa. Iya, Jawa. Iya, Jawa. Oh iya, bentar. Oh. Semarang. Masih jauh lagi. Jauh. Yang buat. Oke, ini deh. Kotanya manis banget. Masa nggak tahu? Kotanya manis, tapi tak ada tambahan katanya. Lebah manis. Lebah biasanya ngasilin apa? Madu. Nah, iya. Oke. Setelah itu, ini pengejaan pakai bahasa Inggris. Kalian menang nih gue, menang nih gitu. Gak apa kak, ini gampang banget. Ini ini satu-satu deh. Kak Rehan dulu. Strawberry ejaannya. Bisa dipikir dulu. ST gitu nggak sih? Iya. Salah satunya ST. Indonesia apa? STRO. Strawberry Inggris. STTR STRAW Terus BERRY. nah, Benar. Oke, udah. Oke. Ya benar. Sekarang Kak Atila. Oke. Antropologi.
Iya, antropologi. Oh, antropologi. Gampang itu. Oke. ANTROPO. Pakai bahasa Inggris, Kak. Oke, siap. ANTROPOLOGY. Keren, teman-teman. Oke, habis itu apa lagi nih ya gamenya ya? Oke, dengerin, perhatiin baik-baik. Ini adalah sepotongan lagu, tapi aku nggak bakal nyanyiin nadanya. Cuman katanya doang. Aku bisa membuatmu jatuh cinta kepadaku, meski kau tak cinta kepadaku. Beri sedikit waktu, bercinta datang karena telah terbiasa. Ya. Bisa lagi. Ya benar. Selanjutnya, waktu demi waktu, hari demi hari. Sadarku telah sendiri, kau telah pergi jauh, tinggalkan diriku. Ternyata aku rindu. 1, 2, 2,5, 3, 3,5, Aku tahu penyanyi ini kan. 4,5. Bisa oleh Veronica kan? Tahu sih judulnya? Lagunya? Butuhku. Waktu demi waktu, Oh. hari demi hari. Hah? Apa? Tak segampang itu. Benar, oke. Tak segampang itu. Nah, selanjutnya perjalanan membawamu, bertemu denganku, ku bertemu kamu, sepertimu yang ku cari. Konon aku juga seperti yang kau cari. Hati-hati di jalan. Oke, selanjutnya. Look at the stars, look how they shine for you. Apa sih judulnya? Yellow. Nah, Yes. oke. Selanjutnya. Terakhir ya. Bahasa Inggris juga. When you try your best, but you don't succeed. When you get what you want, but not what you need. Life will guide you home and ignite your bonds. Fiksi. Yeah. Sekarang deh, oke deh, gini biar sama nih. Padahal yang ini deh. Ini gak apa-apa Kak, ini Kak. Ayo Kak, Dewa 19. Jadinya Kak Dewi. Separuh nafas. Oke Kak Rehan nyanyi ya Kak Rehan. Adila mau. Sekarang ini tangannya Kak Rehan. Adila sudah. Tadi kan nggak mau. Oke, tadi Kak Adila sudah menjawab semua pertanyaan kan, kebanyakan. Sekarang Oh iya. Kak Rehan deh yang nyanyi coba. Bersama Adila. Oh, Boleh Kak Adila. Mulai ya. Apa? oke deh, Nyanyi. dibantu. Nyanyi om. Enggak tahu. Balon-balonku juga boleh kan? Iya, malam gua aja. Pakai I. Pakai semua. Gampang, gampang. I sama O aja. Gampang ganti lagunya. Oke, gampang. Jangan. Susah itu. Oh, tadi juga udah bilang gampang nih. Kamu kok nggak bisa? Ini aja. Baby Shark. Iya lucu. Saya juga Baby Shark itu. Iya, Baby Shark. Boleh ya? Boleh. Baby Shark tu Baby Shark tu Baby Shark tu Mommy Shark tu Mommy Shark tu Mommy Shark tu Mommy Shark Daddy Shark tu Daddy Shark tu Daddy Shark tu Daddy Shark Grandma Shark do Grandma Shark do Grandma Shark do Grandma Shark Grandpa Shark do Grandpa Shark do Grandpa Shark do Grandpa Shark. Oke, terima kasih atas kehadiran dari Kak Atila dan Kak Rehan. Iya. Semoga dengan podcast ini bisa buat senang-senang ya, buat kenangan juga buat Kak Atila sama Kak Iya. Rehan bisa hadir di podcast Terima kita kasih. yang pertama kali loh Kak. Saya sangat senang bisa menjadi bintang tamu utama di episode pertama ini jurnalistik semangat itu kamu. Podcast berisik Kak. Podcast berisik. Apa itu berisik? Berita asik. Oke, ayo Kak. Podcast berita. Asik. Semangat ini. Oke, nah sekarang kesan-kesannya nih dari podcast kali ini dari Kak Atila dulu atau Kak Rehan? Terserah. Kalian sekarang jadi. Kesan dari saya podcastnya bagus dan lanjutkan terus. Tuh. Ada pesan nggak? Kesannya podcastnya bagus. Oke ya. Terima kasih Kak. Sekarang Kak Atila.
Terus kesannya saya seneng sih bisa diundang di podcast Berisik, terus juga episode pertama lagi. Terus juga pesan saya lanjutkan dan tingkatkan juga dengan menghadirkan tamu-tamu yang menarik itulah buat ditonton oleh ya tidak cuma SMA Negeri 2 Pekalongan tapi juga siswa-siswa yang lain di luar Semada gitu. Itu aja sih. Ada saran nggak nih Kak buat podcast kita kali? Karehan. Iya. Jangan tolong. Semoga episode selanjutnya bisa bawa ulang ini lah. Oh iya, nanti bawa ini ya, pakai pesan gitu. Iya. Oke. Selanjutnya nih, bilang podcast berisik tapi berdua aja. Tapi yang kenceng gitu. Podcast berita, podcast berisik, podcast apa sih? Berita asik. Berita asik. Dari aku atau Kak jelasin kan? Sini aja. Tadi gimana? Podcast berisik. Berita asik. Aslinya berita asik kayak gitu. Asik. Nah, oke bentar. Tangan tuh ya Kak. Siap. 1, 2, 3. Podcast berisik. Nih, ulang. 1, 2, 3. Podcast berisik. Podcast. Aman. Oke, ulang. Oke, 1, 2, 3. Podcast berisik. Berita asik. Terima kasih Kak Rehan. Like and subscribe. Jangan lupa subscribe, like, komen, share ke teman-teman kalian. Di situ bisa komen siapa tamu yang pengen kalian undang di podcast ini. Tuh.